Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi bentuk laporan dan cara membuat laporan keuangan dana desa. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ida Ayu Putri Diantari, absen 10, dan teman saya Nikada Ayu Suwandini, absen 9. Baik, yang pertama itu ada bentuk laporan keuangan dana desa. Laporan keuangan dana desa adalah dokumen yang merinci penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan dana desa selama periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana, serta memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Laporan keuangan dana desa biasanya mencakup beberapa komponen utama. Berikut adalah bentuk umum laporan keuangan dana desa. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, yang mencakup pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan operasional desa. Yang kedua itu ada laporan realisasi visi dan keuangan. Realisasi visi adalah laporan yang menunjukkan progres visi dan berbagai kegiatan atau proyek yang didanai oleh dana desa. Selanjutnya ada realisasi keuangan, yaitu menunjukkan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk berbagai kegiatan atau proyek. Yang ketiga ada laporan pertanggungjawaban LPI atau dana desa. Laporan ini berisi informasi lengkap mengenai penggunaan dana desa selama periode tertentu, termasuk rincian penerimaan, pengeluaran, serta sisa dana. Yang keempat itu ada neraca desa. Laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat periode. Aset adalah kekayaan yang dimiliki desa, baik aset lancar maupun aset tetap. Sedangkan kewajiban adalah berbagai macam hutang yang timbul dari kejadian transaksi masa lalu. Dan ekuitas dana desa adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih aset dan kewajiban. Yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan, yaitu meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal, dan neraca desa. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Untuk melengkapi laporan keuangan desa ini, berikut ini disajikan poin-poin penting yang perlu disampaikan sebagai catatan atas dasar laporan keuangan. Yang pertama itu ada informasi umum, yang kedua ada penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran. Berikut ini beberapa pos tersebut. Yang pertama, pendapatan desa, yang kedua belanja desa, yang ketiga surplus atau defisit desa, yang keempat pembiayaan desa, dan yang kelima ada sisa lebih kurang perhitungan anggaran desa. Berikut adalah pihak-pihak yang biasanya menerima laporan dana desa. Yang pertama itu ada pihak internal, pihak yang berada dalam struktur penyelenggaraan urusan pemerintah desa, yaitu Kades, Sakdes, Bendahara, dan Kaur atau Kepala Seksi. Yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap realisasi penggunaan anggaran pendapatan belanja desa atau APBD. Yang ketiga itu ada pemerintah, adalah pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Pihak-pihak tersebut merupakan penanggung jawab penyaluran dan pelaksanaan dana desa yang berasal dari APBN dan APBD. Yang keempat ada masyarakat desa, yaitu untuk menjamin transparansi laporan keuangan dana desa juga disampaikan kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa, atau dipublikasikan di papan pengumuman desa dan media lainnya. Yang kelima itu ada pihak lainnya, yakni pihak-pihak selain yang telah disebutkan di atas, antara lain seperti LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan NGO. Di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya, yaitu ada cara membuat laporan keuangan dana desa. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan, maka perlu dilaksanakan.
Yang ketiga, dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Yang keempat, untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa. Dan yang kelima yaitu selain menghasilkan neraca, untuk mempertanggungjawabkan pemakaian anggaran, dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Laporan keuangan desa yang harus dibuat oleh pengelola keuangan akuntansi desa adalah yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Yang kedua yaitu ada buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Yang ketiga, ada buku kas harian pembantu. Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. Dan yang keempat, ada buku bank. Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Yang kelima yaitu ada buku pajak. Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Yang keenam ada buku inventaris desa. Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa. Yang ketujuh yaitu ada buku persediaan. Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis, yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian maupun pemberian. Dan yang kedelapan yaitu ada buku modal. Buku modal atau ekuitas adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana hibah yang mengalir ke desa. Yang kesembilan yaitu ada buku piutang. Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadi transaksi penjualan atau sewa-menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan atau badan usaha. Yang 10 yaitu ada buku hutang atau kewajiban. Buku hutang atau kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa. Yang ke-11 yaitu ada neraca. Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Yang ke-12 yaitu ada laporan realisasi anggaran atau LRA desa. Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Yang selanjutnya adalah contoh laporan realisasi penggunaan dana desa anggaran tahun 2022 Pemerintah Desa Kesiman Ketelangu, Kecamatan Denpasar Timur. Berikut adalah contoh laporannya. Pagu dana desa sebesar Rp1.083.308.000. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan didapat dari dana desa sebesar Rp1.083.308.000. Ada penyaluran pertama yaitu sebesar Rp399.984.800. Penyaluran kedua sebesar Rp112.500.000. Penyaluran ketiga sebesar Rp112.500.000. Penyaluran keempat Rp253.323.200. Penyaluran kelima
sebesar Rp112.500.000 dan penyaluran ke-6 sebesar Rp112.500.000. Yang kedua, ada belanja. Bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan sebesar Rp196.620.100. Penyelenggaraan posyandu, makan tambahan, kelas bumil, lansia, dan insentif sebesar Rp115.380.000. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan sebesar Rp29.790.000. Selanjutnya, pembangunan atau rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa atau gotong royong, selokan, dan lain-lain sebesar Rp50.450.100. Selanjutnya yaitu ada pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp384.207.000. Selanjutnya penyertaan modal BUMDes sebesar Rp176.900.000. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa sebesar Rp202.271.500. Pembentukan fasilitas pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif sebesar Rp5.035.500. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp450 juta. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan. Silpa tahun sebelumnya adalah sebesar Rp51.450.100. Jadi penerimaan dana desa Kesiman Kertelangu adalah sebesar Rp1.134.758.100. Dan total pengeluaran adalah sebesar Rp1.030.827.100. Jadi sisa dana desa tahun 2022 pada Desa Kesiman Kertelangu adalah sebesar Rp103.931.000. Kesimpulan dari materi kami adalah laporan keuangan dana desa adalah dokumen yang merinci penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan dana desa selama periode tertentu. Laporan keuangan dana desa biasanya mencakup beberapa komponen utama. Berikut adalah bentuk umum laporan keuangan dana desa. Ada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pertanggungjawaban atau LPJ dana desa, neraca desa, catatan atas laporan keuangan. Pihak-pihak yang biasanya menerima laporan dana desa yaitu pihak-pihak yang berada dalam struktur penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yakni ada Kades, Sekdes, Bendahara, dan Kaur atau Kepala Seksi, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, pemerintah, masyarakat desa, dan pihak lainnya, yakni LSM dan NGO. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.